Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, channel Pink 3 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, di mana dalam kitab itu disebutkan satu waktu Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun kemudian berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melaksanakan segala bentuk perintah-Mu. Semua perintah-Mu sudah aku lakukan, wahai Allah. Mulai dari salat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Namun wahai Allah, kalau boleh aku tahu," kata Nabi Musa, "dari sekian ibadah yang aku lakukan, manakah amalan yang paling membuat Engkau cinta kepadaku? Apakah salatku, wahai Allah?" Lalu Allah pun menjawab, "Tidak Musa, bukan salatmu yang membuat aku cinta kepadamu. Karena sejatinya engkau salat bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu sendiri. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Engkau mendirikan salat karena engkau ingin terhindar dari berbagai macam kemunkaran. Lalu kata Nabi Musa, "Wahai Allah, kalau bukan salatku yang membuat engkau cinta kepadaku, apakah zikirku, wahai Allah?" "Tidak," kata Allah, "bukan zikirmu yang membuat aku cinta kepadamu. Karena sejatinya ketika engkau zikir, engkau menyebut asmaku, engkau menyebut nama-namaku. Karena engkau butuh dengan zikir, karena engkau membutuhkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tasma'innul qulub." Tidaklah sekali-kali dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Wahai Allah, kalau bukan puasa, bukan zikir yang membuat engkau cinta kepadaku, apakah puasaku yang membuat engkau cinta kepadaku? Tidak, kata Allah, bukan puasamu yang membuat aku cinta kepadamu. Engkau berpuasa, walaupun itu engkau tujukan untuk aku, tetapi sesungguhnya engkau butuh terhadap puasamu sendiri. Karena engkau berpuasa, engkau ingin mengendalikan daripada nafsu burukmu. Wahai Allah, jika bukan puasa, bukan salat, bukan zikir yang membuat engkau cinta kepadaku, lalu apa amal yang membuat engkau cinta kepadaku? Allah pun menjawab, "Sedekahmu, itulah yang membuat aku cinta kepadamu. Karena di saat engkau mendatangi orang-orang yang membutuhkan terhadap sedekahmu, dan engkau berikan, dan dia kemudian mendapatkan kebahagiaan, aku akan hadir di sampingnya." Subhanallah. Seru sekalian, dari sekian amalan yang ternyata mendatangkan kecintaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Subhanallah. Pantaslah kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menjelaskan, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah du'iya min ayyi abwab." Barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan dipanggil oleh berbagai macam pintu surga. Lalu berkata para pintu surga, "Ya Abdullah, hadza khair," wahai hamba Allah, ini adalah tempat yang terbaik untukmu. Lalu Rasulullah meneruskan hadisnya lagi, "Wa man kana min ahli shalah du'iya min babi shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah." Kalau seseorang saat di dunia dia punya amalan yang utama paha amalan salatnya, maka di hari kiamat dia akan dipanggil di pintu surga lewat babus shalah. Kalau semasa hidupnya dia punya amalan yang lebih, amalan spesial adalah puasanya, dia akan dipanggil dari pintu surga, namanya adalah babur royan. Kalau dia saat di dunia punya amalan unggulan adalah amalan jihadnya, dia pun akan dipanggil dari pintu surga, namanya adalah pintu jihad. Tapi subhanallah, orang yang memiliki keutamaan bersedekah, yang dia gemar bersedekah, saat di hari kiamat, bukan hanya pintu sedekah yang akan memanggilnya, tetapi seluruh pintu-pintu surga akan memanggil.
Orang yang bersedekah ketika dia bertemu dengan melewati pintu salat, maka pintu salat akan memanggilnya, ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah pintu yang baik buatmu. Ahli sedekah melewati pintu namanya pintu puasa, maka Babu Royan pun akan memanggil, ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, masuklah lewat pintu ini karena pintu ini baik untukmu. Subhanallah, setiap pintu-pintu surga begitu merindukan keberadaan orang-orang yang ahli sedekah. Saudara sekalian, di bulan suci Ramadan ini bukan hanya berpuasa saja. Di bulan Ramadan ini bukan hanya kita melaksanakan kewajiban berpuasa saja, tapi mari di bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sedekah kita. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam hidupnya, dan kedermawanan Rasulullah akan sangat terlihat lebih baik ketika berada di bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang-orang yang bersedekah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan, karena orang yang bersedekah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini disampaikan baginda Rasulullah SAW, as-sahiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan orang-orang yang akan jauh dari siksa api neraka. Wal bakhil, dan sebaliknya orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Dan orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, jauh dari manusia, dan lebih dekat dengan siksa api neraka. Jamaah kaum muslimin, muslimat, channel Pink 3 yang mudah-mudahan rahmatnya Allah SWT. Mari di bulan Ramadan ini kita belajar untuk maksimal bersedekah. Insya Allah saat di bulan Ramadan ini kita sudah bisa terbiasa bersedekah, maka insya Allah di bulan-bulan selanjutnya pun kita akan menjadi pribadi yang gemar untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari raih cinta Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bukan hanya dengan beribadah puasa, tetapi juga dengan memaksimalkan ibadah sedekah kita. Demikian Pak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.